Assalamualaikum Pak Noto, Waalaikumsalam Pak Nandang. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Bagaimana juga kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah baik dan sehat juga ya Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Noto ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian bersama Bapak. Pada coaching kita kali ini, Pak Coach dan Coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach dan juga bagaimana Coach merespon atau menanggapi pertanyaan itu. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presence Pak, atau kehadiran penuh. Kemudian juga mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Noto, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan untuk observasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian ini yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Noto dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Pak dalam permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, demikian dulu ya Pak, observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Otong. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya Pak ya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, malam ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah, namun saya bingung Pak mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah Pak, ada waktu Pak, dan jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu saya kok. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman, pikiran saya gak bisa tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap sih Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik Pak, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap sih Pak akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya.
Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan bisa diceritakan. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas sekolah itu melakukan supervisi di kelas, Pak. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas sekolah. Oh iya ya. Iya Pak. Saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Otong mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius ya Pak. Tidak serius yang seperti apa Pak? Itu Pak, pengawas sekolah tuh mengkritik Pak tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Otong dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau mungkin seperti apa sehingga sampai dikritik oleh pengawas seperti itu Pak? Jadi sepertinya beliau itu Pak keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Otong terhadap respon dari pengawas sekolah tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, kemudian perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh iya iya. Jadi masalahnya begitu Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu bagaimana menurut Pak Otong tentang penggunaan buku teks tersebut Pak? Nah, menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup mempermudah Pak para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Otong mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam ya Pak ya. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas sekolah kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Nah, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus bagaimana di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas sekolah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, iya, iya. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Pak Otong merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Otong tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan
ketika pengawas sekolah memperingatkan Bapak, Bapak memberi argumen, sehingga hal itu membuat pengawas sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu kira-kira Pak ya? Iya, Pak. Ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Pak Otong bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri saja Pak. Jika nantinya misalnya Pak Otong dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Otong sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Otong dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya, amin ya rabbal alamin, Pak Otong ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Pak, apa rencana Pak Otong selanjutnya nih? Ya, Pak, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya ya, sebuah rencana yang sangat bagus menurut saya, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas sekolah, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas sekolah, kemudian mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap terapkan karena murid-murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Dengan demikian juga Iya, akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. iya, iya. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Otong. Langkah penyelesaian yang Pak Otong ambil sudah sangat-sangat bagus, Pak. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, iya. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Otong sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Otong rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya, Pak? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tetap muka ke depan dalam kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap pengawas sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui kepala sekolah juga, Pak. Iya, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan nih untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini, ya, ini juga masih dalam pikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Ya, wah ini ide yang bagus sekali Pak ini. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Pak. Dan Pak Otong dapat kembali bekerja dengan suasana yang hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya Allah ya Robbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran gitu maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Pak ya. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji nih Pak dengan para murid di kelas saya. Mereka akan latihan upacara juga sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin Pak. Oh iya ya Pak. Mangga silakan Pak, silakan.
Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Noto. Waalaikumsalam Pak Nandang. Pak Noto tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Otong ya Pak. Ya, betul Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke Pak Noto, menurut saya sebagai observer nih, proses coaching tadi Pak Noto dengan Pak Otong sudah berjalan dengan lancar dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Dan juga Pak Noto sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Otong sehingga Pak Otong bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, serta coaching tersebut sudah dilakukan dengan prinsip coaching nih menurut saya. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta Pak, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini Pak, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.